Salam sehat, selamat ketemu kembali Bapak Ibu dan Saudara. Ini video saya yang kedua di tahun 2021. Dan kali ini saya ingin membahas seputar urgensi dan relevansi akan peran dan kehadiran pengacara pajak dalam konteks situasi ekonomi Indonesia dewasa ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tanggal 26 Desember 2020 yang lalu, Harian Kompas memuat tentang anjloknya penerimaan pajak di 15%, ya, dari target yang ditentukan oleh Perpres 72 tahun 2020. Keanjlokan ini bahkan di luar perkiraan pemerintah sekalipun, ya. Penerimaan pajak pada Desember 2020 baru mencapai sekitar 900 triliun dari yang ditargetkan lebih dari 1.100 triliun, ya. Dan ini bila dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat, gapnya jauh sekali, lebar sekali, ya, lebih dari 1.000 triliun. Dan sebagaimana kita tahu bahwa pajak itu adalah sumber pemasukan utama dari APBN. Dan kalau kita melihat postur APBN secara keseluruhan, ternyata masih defisit di sekitar 300 triliun. Ya. Ini jelas memprihatinkan. Dan di sisi yang lain, kontribusi dari pemasukan sektor yang lain dari PNBP misalnya dan dari pabean bea cukai juga relatif kecil, ya. Dari pabean bea cukai hanya sekitar 180 triliun, dan dari penerimaan negara bukan pajak sekitar 300 triliun. Jadi memang bagaimanapun tercermin di sana bahwa kondisi ekonomi kita Indonesia, ya, ini memang cukup memprihatinkan. Dan sebagaimana kita sudah tahu bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga sudah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 itu di minus, ya, di angka minus sekitar 2-3%. Jadi artinya memang kondisi ekonomi yang resesi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa ini adalah dampak daripada pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan itu sungguh-sungguh memukul roda pertumbuhan ekonomi, ya, secara dahsyat. Efek dari pandemi COVID-19 ini jelas perdagangan dan industri menjadi macet, ekspor juga macet, ya, investasi menjadi macet. Dan banyak sektor dari level bawah, UKM misalnya, sampai ke usaha-usaha besar juga semuanya terdampak dari COVID-19 ini, sehingga mereka semua mengalami kemacetan, ya. Dan ini jelas sangat berbeda dengan krisis ekonomi Indonesia di tahun 98, di mana pada waktu itu yang lebih banyak terdampak adalah pengusaha-pengusaha besar yang pada waktu itu banyak utang dengan mata uang asing, khususnya US dollar, ya, sehingga terdampak pada nilai tukar dan suku bunga yang tinggi. Tapi kalau kali ini bukan oleh karena utang ekonomi Indonesia anjlok, tapi karena pandemi COVID-19 ini, sehingga semua level benar-benar stagnan, ya. Di dalam situasi seperti ini kita tahu bahwa banyak, ya, ekonom-ekonom di luar pemerintah yang memberikan kritik yang sangat tajam dan keras, ya, seperti Rizal Ramli, Antoni Budiawan, Didik Rabini, dan lain-lain. Bahkan Didik Rabini sendiri mengatakan bahwa Jokowi raja utang, dan ada utang pemerintah yang disembunyikan terhadap DPR, ya. Ia sebagai praktisi perpajakan, saya melihat semuanya dengan kacamata yang positif. Anggaplah karena yang pertama ini di negara demokrasi, dan yang kedua saya menilai bahwa mereka, opini-opini mereka, kritikan mereka sebagai early warning
yang positif buat pemerintah. Tapi pada sisi yang lain, di luar kritik-kritik itu, yang menjadi pertanyaan dasar adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik, apa peranan kita, apa partisipasi kita di dalam melihat situasi ekonomi yang sangat memprihatinkan ini. Oleh sebab itu, saya menghimbau agar kepada warga negara Indonesia, pembayar pajak khususnya, yang masih bisa membayar pajak, seberapa kecil pun, marilah kita tetap membayar pajak kita. Ya, karena bagaimanapun kita tahu sumber APBN, sumber biaya dari negara itu tidak lain adalah pajak. Ya, mungkin itu mencapai lebih dari 85%. Sumbernya adalah pajak. Ya, jadi adalah sangat tidak bijaksana kalau kita abai pada kewajiban perpajakan kita. Ya, kalau memang kondisi ekonomi, kondisi keuangan kita memang tidak memungkinkan untuk membayar pajak, mari kita ungkapkan saja apa adanya. Ya, saya percaya bahwa pihak Fiskus, pihak otoritas pajak bisa memahami hal ini asal ada transparansi dan kejujuran. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika banyak orang membicarakan penolakan Omnibus Law, juga terdengar santer usulan ya dari sementara orang yang saya kira ini orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yaitu melakukan disobedience sosial atau pembangkangan sosial dengan tidak membayar pajak. Ini model yang mau meniru salah satu tokoh HAM di Inggris ya pada awal abad 19. Saya kira ini usul yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak bijaksana. Bapak Ibu dan Saudara, jangan pun kita melakukan pembangkangan sosial dengan tidak membayar pajak, melakukan praktek-praktek curang di dalam perpajakan saja. Marilah kita hindari, ya. Marilah kita sudah menanggalkan pikiran-pikiran yang salah semacam itu, ya. Dulu saya kira masih, dan saya tidak tahu mungkin juga masih sekarang gitu ya, masih banyak orang dengan cara berpikir, dengan mindset yang salah, mau melakukan penghindaran pajak dengan cara-cara yang ilegal, ya. Dulu masih ada istilah you can run but you can hide gitu ya. Itu pun saya kira sekarang sudah tidak berlaku, baik hide maupun run itu sudah nggak mungkin lagi, Bapak Ibu, ya. DJP itu sudah punya undang-undang ya tentang akses keuangan untuk kepentingan pajak di tahun 2017 itu yang bisa menjangkau untuk saldo rekening dari para nasabah bank ataupun lembaga keuangan non-bank, ya. Dan juga di tingkat internasional juga sudah memiliki perjanjian-perjanjian baik yang bersifat multilateral maupun yang bilateral. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan praktek-praktek yang salah semacam itu, ya, semacam fraud gitu, manipulasi juga di laporan keuangan dan sebagainya. Juga praktek-praktek persekongkolan dengan oknum-oknum Fiskus, ya, petugas pajak. Semua hanya untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara-cara yang ilegal, ya. PPATK misalnya kan sudah mulai menaruh perhatian karena sudah memberikan pernyataan bahwa ada kurang lebih 20 triliun ya di tahun 2020 itu penghasilan atau pendapatan negara itu hilang, ya, loss, oleh karena praktek-praktek kecurangan di dalam perpajakan. Dan saya percaya bahwa PPATK akan bekerja sama dengan semua aparat penegak hukum, dengan lembaga penegak hukum, khususnya dengan KPK, untuk saya kira membahas atau memikirkan solusi dari kebocoran yang besar itu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, maka di dalam situasi ekonomi yang memang
sekali lagi memprihatinkan kita bersama itu, ya. Kembali bahwa bagaimana kita akan bisa memahami gitu, kita akan bisa mengantisipasi bagaimana sikap DJP ke depan. Kita tahu bahwa ada 3 tonggak besar di dalam konteks mengoptimalisasi pemasukan pajak. Karena bagaimanapun sekali lagi utang yang besar itu, ya, defisit APBN yang besar, kemudian termasuk beban-beban yang lain, ya, sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah saat ini kan begitu banyak memberikan bantuan-bantuan sosial dan sebagainya, kan semua itu juga berasal dari utang, ya, dan baik utang, baik defisit APBN dan beban-beban yang lain itu bagaimanapun kan harus ditutup, ya. Ada tenggang-tenggang waktu untuk melakukan pembayaran utang baik pokok dan bunganya, juga satu keharusan untuk menutup defisit, ya, APBN dan lain-lain. Dan itu seperti yang saya kemukakan di atas, bahwa sumbernya yang terbesar pasti digali dari pajak, ya, karena tidak mungkin menggali sumber-sumber dari yang lain lagi, dari utang lagi, juga dari menerbitkan surat berharga negara atau surat utang negara dan sebagainya, karena semua juga saya pikir ada batas-batas maksimum untuk sektor-sektor itu, ya. Nah, maka tidak ada jalan lain, saya kira pemerintah akan melakukan upaya mengoptimalisasi, ya, pemasukan pajak ini melalui DJP, saya kira, karena sebagai institusi, sebagai lembaga yang memang diberi tanggung jawab untuk melakukan tax collection itu. Dan kita tahu bahwa ada 3 pilar di dalam rangka optimalisasi, ya, pemasukan pajak itu. Kita juga tahu bahwa langkah-langkah itu saya kira sebagian sudah dilakukan oleh DJP. Misalnya tentang kampanye kepatuhan pajak, ya, atau kepatuhan terhadap tax compliance, itu saya kira sudah dilakukan oleh DJP, ya. Tetapi kita tahu, ya, walaupun ada peningkatan dari tahun ke tahun tentang kepatuhan, saya kira itu belum cukup optimal, ya, belum cukup efektif untuk optimalisasi pemasukan pajak itu, ya. Karena apa? Misalnya tax ratio kita masih membuktikan turun dari 11 ke 9%. Kemudian warga negara Indonesia yang punya NPWP juga masih sekitar 38 sampai 39 juta. Itu pun sudah termasuk 17 juta di dalamnya karyawan, baik aparat sipil negara maupun karyawan swasta, ya. Padahal total penduduk kita 267 juta. Kalau katakanlah yang produktif sekitar 120 sampai 150 juta saja, berarti angka 38 sampai 39 juta itu masih belum cukup ideal. Artinya tax base-nya masih harus diperluas kembali, dan walaupun kita tahu DJP juga terus berusaha melakukan perluasan tax base atau basis pajak, ya, tapi toh faktual juga belum mencapai angka-angka yang ideal, ya. Termasuk di dalamnya bagaimana DJP kita lihat sudah mencoba menggaruk pajak dari sektor-sektor yang lebih jauh, misalnya green tax itu, ya. Tetapi sampai dengan saat ini kita tahu bahwa faktual penerimaan pajak itu tetap belum mencapai target, sehingga APBN masih terus defisit, ya. Maka kita juga tahu selain kampanye tax compliance atau kepatuhan pajak, DJP juga pasti melakukan langkah tax audit, ya, pemeriksaan di dalam rangka menguji kepatuhan, mengevaluasi kepatuhan dan sebagainya. Meskipun langkah pemeriksaan pajak itu sesuai dengan SE Dirjen Pajak yang terdahulu itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam apa yang disebut dengan revitalisasi bisnis pemeriksaan, ya. Tapi bagaimanapun
itu akan tetap dilakukan oleh pihak DJP di dalam konteks, di dalam rangka mendorong juga ujungnya kepatuhan itu. Ya. Dan yang ketiga, saya percaya DJP pasti juga akan mengambil langkah penegakan hukum, ya, law enforcement di bidang perpajakan itu. Karena apapun dan bagaimanapun, jika semua langkah-langkah itu tidak disertai dengan law enforcement, saya percaya hasilnya pasti tetap belum optimal. Ya, hasilnya tetap belum efektif. Ya, bagaimanapun harus ada langkah-langkah penegakan hukum. Nah, ada ketegangan di situ antara di satu sisi bagaimana mengatasi defisit, bagaimana DJP itu terbeban untuk mencapai target pemasukan, dan di sisi yang lain dalam situasi seperti ini atau nanti di masa-masa mendatang, bagaimana DJP melakukan penegakan hukum. Ya, ini kan merupakan satu kebijakan, ya, kearifan tersendiri. Nah, di dalam konteks ketegangan semacam itu, ya, konteks antara keinginan mengoptimalisasi pemasukan pajak dan melakukan pendekatan yang relatif keras dalam tanda kutip melalui penegakan hukum, itu di situ sangat mungkin atau potensial terjadi ya ketegangan tertentu, ya, antara pembayar pajak di satu sisi dan fiskus atau otoritas pajak di sisi yang lain. Dan di dalam konteks semacam itu, di dalam konstelasi yang semacam itulah, menurut hemat saya, urgensi dan relevansi kehadiran dari pengacara-pengacara pajak untuk ikut menjaga pelaksanaan law enforcement yang adil, yang fair, ya, yang objektif, ya, di dalam konteks mendorong pemenuhan hak dan kewajiban pajak dari para pembayar pajak itu menjadi diperlukan, ya, menjadi relevan. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua teman-teman, khususnya alumni Perjakin yang sudah belajar perpajakan, belajar pendalaman di hal perpajakan, ya, yang sudah begitu banyak diskusi di sekitar topik perpajakan dan keuangan negara ini. Harapan saya adalah bisa sungguh-sungguh lebih meningkatkan skill dan integritasnya untuk memainkan peran, ya, tadi memainkan peran ikut di dalam konteks menjaga pelaksanaan penegakan hukum itu agar berjalan dengan adil, dengan fair, ya, dengan terukur, ya, sehingga dapat membantu, ya, di aparat-aparat pajak, ya, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tetap secara profesional gitu, ya, ya, dengan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang baik gitu. Nah, itulah saya kira catatan saya sekitar urgensi dan relevansi dari peran dan kehadiran pengacara pajak. Demikian, semoga bermanfaat dan salam sehat.